Saya datang untuk menagih sewa. Kurang 2 liang. Seluruh gedung ini milikmu. Aku akan memberikannya padamu bulan depan. Cepat menyingkir. Ada ratusan rumah tangga di belakangmu yang menunggu untuk membayar sewa. Seluruh kota berhutang sewa padaku. Lalu lintas dilarang. Bos, ini satu-satunya jalan masuk ke kota. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar film dengan box office 100 miliar. Gu Jingcuan tampan sekali. Itu Gu Jingcuan. Jangan memotret, jangan memotret. Mundur, mundur. Terima kasih. Beri jalan, beri jalan. Beri jalan, beri jalan. Ada apa denganmu, Bibi? Jincuanku sedang cemas saat ini. Tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan penggemar sepertimu di sini. Cepat pergi. Setidaknya panggil aku Bibi. Wanita itu terlalu lancang. Kau. Tunggu sebentar. Maaf kakak. Aku harus mencari jalan masuk ke kota. Ayo kita berfoto dan minta tanda tangan lain kali. Lidahmu manis sekali. Jalan di depan terhalang. Lewat tempatku saja. Ikut denganku. Searah kok. Apa kau bercanda? Ini adalah komunitas mewah. Paling elit di Greater Bay Area. Kau bibi pengumpul sampah. Bahkan tidak mampu membeli toilet di sini. Mari kita ikuti dan lihat. Tidak, Bos. Tunggu aku. Nomor 1 Greater Bay Area. Total aset sebesar 8 triliun. Nomor 1 Greater Bay Area. Selamat datang di rumah kakak gua. Hari ini panas sekali. Aku punya danau di tempatku. Kamu boleh meminjamnya untuk berendam. Apa aku sedang bermimpi? Seorang pengumpul sampah bisa membeli rumah di sini. Satu rumah. Nomor 1 kami memiliki total 188 villa dengan pemandangan awan. Semuanya milik kakak gua. Miliknya seorang diri. Seluruh lingkungan ini milikmu. Ada apa? Apa ada bunga di wajahku? Siapa yang sedang kau goda? Aku sudah sering melihat penggemar sepertimu. Jangan pernah bermimpi untuk mendekati bosku. Kamu. Dia sudah pensiun dari dunia akting dan beralih ke bisnis. Dia tidak lagi menerima gangguan dari penggemar manapun. Naiklah ke becakmu dan bawa sampahmu. Pergi. Berhenti berdebat. Bagaimana kontraknya? Untuk Pangkalan Film Jiangnan. Ini film pertama yang aku investasikan sejak aku berbisnis. Ini tidak boleh gagal. Kontraknya telah dihentikan. Pasti ada seseorang yang bermain curang di belakang layar. Investasi awalmu sebesar lebih dari 1 miliar rupiah. Akan hilang, bos. Bagaimana dengan pangkalan film lainnya? Katakan saja kita bersedia membayar lebih untuk menyewanya. Ini bukan masalah uang. Ini ulah para petinggi di industri film yang tidak ingin kau si mesin uang ini untuk pensiun. Itulah sebabnya mereka sengaja menekanmu agar kau menurut. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak bisakah kamu syuting di tempat lain? Apa yang kau tahu? Pangkalan Film Jiangnan adalah lokasi syuting kuno terbaik yang dibangun di seluruh negeri. Bukankah itu cuma setiruan? Bukankah lebih baik pergi syuting di kota kuno yang asli? Bagaimana kalau di kota Gusu? Apa kau bercanda? Kota Gusu adalah situs bersejarah yang diwariskan selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan kru film masuk? Anak muda. Kamu terlihat cukup menarik. Kebetulan sekali aku tidak punya anak laki-laki. Jika kamu mengakuiku sebagai ibu angkatmu, kamu bisa menggunakan kota Gusu sesukamu. Lamunan macam apa yang sedang kau alami? Bosku adalah peraih Grand Slam Global, Kaisar Film, Gu Jingcuan. Statusnya agak rendah. Tapi aku tidak keberatan. Kau. Kamu benar-benar akan membiarkanku menggunakan kota Gusu. Halo. Anak angkatku Gu Jingcuan ingin menggunakan kota Gusu untuk syuting. Segera atur. Ayo pergi anak angkatku. Bantu ibu angkatmu masuk ke mobil. Nenek tua ini, bukankah kau baru saja keluar dari rumah sakit jiwa?
Tuan Gu, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas kota Gusu, Wei John. Presiden Wei. Kita pernah bertemu. Kapan kru Anda akan datang untuk syuting? Saya akan menyambut Anda secara pribadi. Sampai jumpa besok. Apa hak Anda untuk membuka kota Gusu? Bukankah Anda hanyalah seorang bibi pengumpul sampah? Ini sebenarnya semua uang. Apa sebenarnya pekerjaanmu? Aku seorang pemilik properti. Halo Lan. Ibu, ini pertengahan musim panas. Kinlan Putri Si Senghua. Kenapa ibu masih mengendarai becak itu? Untuk menagih sewa. Uang receh itu. Bahkan tidak cukup untuk membayar biaya rumah sakit karena sengatan panas. Apa maksudmu dengan sedikit uang? Ini adalah bisnis yang terus kukembangkan semakin besar. Aku selalu malas memperhatikan penghasilan ibu. Tapi aku tahu, sejak awal, ibu hanya punya 2 rumah bobrok di pedesaan. Ibu sudah melakukannya selama 10 tahun. Dan ibu belum menghasilkan sebanyak salah satu filmku. Kalau begitu kamu hanya katak dalam tempurung. Aku tidak mau mendengar bualan ibu. Malam ini, aku pergi bersama suamiku untuk menghadiri pesta pensiun Kaisar Film Gu Jingchuan. Aku sudah merencanakannya selama setahun untuk memintanya bermain dalam filmku. Ini kesempatan terakhir. Gu Jingchuan? Ibu bisa membantumu menarik beberapa koneksi. Cukup ibu. Apa ibu pikir ini cuma bualan sambil makan kuaci? Dia itu kaisar film internasional, bahkan sutradara populer sepertiku. Tidak bisa bicara sepatah kata pun dengannya. Bagaimana mungkin ibu punya kesempatan untuk mengenalnya? Makan malamlah sendiri. Masih meremehkanku. Ibu angkat. Hari ini adalah pesta perpisahan pensiunku. Apakah ibu punya waktu untuk hadir? Perjamuan anak angkatku. Tentu saja aku akan datang. Mulai syuting, seorang bibi pengumpul sampah mencoba melecehkan kasar film Gu Jingchuan. Ini pasti akan menjadi berita utama global. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Mereka tidak punya hubungan apa-apa. Mereka bahkan tidak saling kenal. Berhenti merekam. Apel, seorang wanita yang berfantasi, menjalin hubungan seksual dengan kaisar film Gu. Dia benar-benar cari mati. Besok, dia akan dihajar sampai mati oleh miliaran penggemar sang kaisar. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku Gu Jingchuan tidak akan pernah membiarkannya. Pastikan kamu merekamnya di kamera. Simpan untuk tajuk utama halaman depan. Dia adalah ibu angkat aku Gu Jingchuan. Apel. Gu, ibu angkat kaisar film Gu. Dia hanya seorang pemulung. Mustahil. Aku tidak menyangka kamu bicara begitu agresif. Apakah aku tadi terlalu galak? Lain kali. Tidak akan terjadi lagi. Itu jauh lebih baik. Apakah ini masih bintang film yang dingin dan angkuh yang aku kenal? Ibu angkat. Biar aku mengantarmu ke pesta. Mobilmu tidak ada apa-apanya dibanding milikku. Pakai milikku saja. Kamu bercanda ya? Memangnya apa status bosku? Sampai harus naik becak bututmu itu. Pegangan yang kuat. Aku akan mengayuhnya. Ayo pergi. Hati-hati Bibi Hua. Kita berangkat. Tunggu. Bos berhenti. Hotel itu penuh dengan wartawan dan media. Jika bos naik becak itu ke sana, citra idola dingin bos akan hancur lebur. Bos? Kenapa tidak ada orang di sini? Ini pintu belakang. Dulu aku sering lewat sini sebelum terkenal. Ibu angkat. Aku mau berganti pakaian. Nanti aku menemuimu. Aku ingin memberimu hadiah yang diimpikan oleh 1 miliar orang. Oke. Anak ini cukup menyenangkan. Cukup penurut. Pesta pensiun Gu Jingchuan. Sutradara Qin benar-benar berlagak. Tian teman sekelas sutradara Kinlan. Pesta pensiun Kaisar Film Gu. Bai Mori teman sekelas sutradara Kinlan. Dan dia harus datang paling terakhir. Ya mau bagaimana lagi?
Sutradara Kin sekarang adalah sutradara dengan box office 10 miliar. Suaminya adalah eksekutif tingkat tinggi di perusahaan Kaisar Film Group. Tentu saja, dia harus membedakan dirinya dari sutradara kelas 3 seperti kita. Membedakan dari apa? Wu Feng suami Kinlan. Teman sekelas lama dari kelas penyutradaraan Akademi Film Beijing. Jika ibu butuh sesuatu, ibu bisa meminta bantuanku. Dia sangat sombong. Pestanya bahkan belum dimulai. Kenapa wanita pembersih itu masuk? Apa dia terburu-buru untuk mengais sisa makanan? Atau untuk mengambil botol anggur sisa? Jadi kamu di sini. Bagaimana ibu bisa mengikutiku ke sini? Sutradara Ken, apa Anda mengenal orang ini? Siapa orang ini? Dia. Dia adalah. Aku ibunya. Apa? Wanita pembersih ini adalah ibu Anda? Ya. Dia adalah ibuku, tapi dia bukan wanita pembersih. Benar sekali. Aku punya karir. Bolehkah saya bertanya Nyonya? Apa pekerjaan Anda? Menagih sewa. Aku sudah pergi ke beberapa properti hari ini. Punggungku terasa pegal. Jadi Anda seorang ibu kos. Saya dulu punya 2 rumah. Sekarang sewa sebulan adalah 6 juta. Itu benar-benar pekerjaan yang besar. Saya tidak menyangka ibu sutradara Ken begitu cakap. Saya pikir Anda sebaiknya berhenti menjadi sutradara dan pulang untuk mewarisi bisnis besarnya. Benar sekali. Dengarkan baik-baik, industri film hanya punya 50 triliun rupiah per tahun dalam box office, yang bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan karirku. Cukup ibu, mereka sedang mengolok-olok ibu. Ibu tidak sadar, ibu seorang ibu kos. Bagaimana bisa dibandingkan dengan industri film? Bisakah ibu berhenti mempermalukanku? Ibu, aku sudah bersiap selama setahun untuk meminta Gu Jingchuan bermain dalam film. Tapi dia tiba-tiba mengumumkan pensiun. Hari ini kita terpaksa nekat untuk mencoba meyakinkannya. Dia mungkin saja akan marah. Tolong jangan membuat kekacauan. Cuma segitu, serahkan padaku. Bukankah hanya memintanya berakting di sebuah film? Ibu punya koneksi untuk itu. Cukup ibu berhenti membual. Aku benar-benar bingung. Makanan sudah dimasak dan ditaruh di kulkas untuk ibu. Kenapa ibu harus mengikutiku ke sini untuk makan gratis? Tidak. Siapa bilang aku mengikutimu ke sini? Aku diundang oleh seseorang. Bolehkah saya bertanya orang penting mana yang mengundang Anda Nyonya? Mungkinkah Kapten Keamanan Hotel yang ibu temui saat senam poko-poko? Aku diundang oleh Gu Jingchuan. Apa? Apa? Cukup ibu. Bagaimana mungkin Gu Jingchuan mengundang ibu? Apa ibu mencoba mempermalukanku lebih jauh lagi? Mempermalukanmu? Mungkin saja. Dia ingin meminta Bibi untuk menyewa rumah. Tidak juga. Dia memintaku 2 bantuan. Ibu, jaga bicaramu. Kaisar film Gu terkenal sebagai idola yang dingin. Dia benci jika orang-orang bercanda dengannya. Jika ibu menyinggungnya, Lan Lang dan aku akan masuk daftar hitam di industri film. Idola yang dingin. Aku tidak menyangka kamu bicara begitu agresif. Apakah aku tadi terlalu galak? Lain kali, tidak akan terjadi lagi. Aku tidak tahu sebelumnya. Tapi hari ini, setelah aku melatihnya, dia lebih lembut daripada kue ini. Ya ampun ibu. Ibu benar-benar berani melatih Kaisar Film Nasional. Ibu akan membuatku terbunuh. Bibi, Anda sedikit tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Dia bahkan tidak mengenal Anda. Apakah pantas Anda berbicara seperti itu? Kenapa dia tidak mengenalku? Aku ibu angkatnya. Ibu, bisakah ibu menjaga ucapan ibu untuk membantu Lan Lan bertemu Kaisar Film Gu? Aku sudah mempertaruhkan pekerjaanku di perusahaan. Jika kata-kata seperti itu tersebar, aku tidak akan bisa bertahan di industri film lagi. Ibu, untuk bertemu Kaisar Film Gu, aku sudah merengek kepada suamiku selama berhari-hari. Jika ibu merusak ini, aku tidak akan bisa menegakkan kepalaku di depannya. Kenapa kamu tidak bisa menegakkan kepala? Aku akan menyuruh anak angkatku berakting di filmmu. Bukankah itu akan menyelesaikannya? Sutradara Ken, mengenai ibuku di sini. Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengannya? Dilihat dari usianya, kemungkinan demensia cukup tinggi.
Jangan tidak percaya. Aku akan pergi meminta anak angkatku untuk berakting di filmmu. Jika berhasil, kamu harus membiarkanku menjadi pemeran utama wanita dalam film itu. Ibu, Cukup sayang, abaikan saja ibuku. Dia hanya pencari perhatian. Semakin banyak orang berbicara dengannya, dia semakin bersemangat. Jika tidak ada yang memedulikannya, dia akan segera berhenti. Presiden Hu, ibu mertua seperti dia, yang hanya membuat masalah, harus diberi pelajaran oleh seseorang dengan semestinya. Kita harus menyuruh keamanan mengusirnya sebentar lagi. itu mungkin akan memberinya pelajaran. Biar aku periksa, apakah kaisar filmku sudah datang. Presiden Lin, saya dengar baru-baru ini Presiden Go mengadopsi seorang wanita tua pemulung sebagai anak angkatnya. Apakah itu nyata? Berita bohong. Saya bukan pengumpul barang rongsokan. Dari mana wanita pembersih ini berasal? Bukan tempatmu untuk menyela. Keluar dari sini sekarang juga. Kamu buta ya? Ini anak angkat presidenku. Cepat usir orang bodoh. Ini keluar. Apa? Kahwa. Presidenku mencarimu. Ayo pergi. Kantor Bu Jingjuan. Kenapa aku hanya melihat pakaian dan bukan orangnya? Ibu angkat. Kancing bajuku ini tidak bisa dikaitkan. Sepertinya seseorang diusir oleh keamanan. Itu pasti ibuku. Aku harap dia belajar dari kesalahannya, jaga mulutnya, dan berhenti menyombongkan diri sepanjang hari. Presidenku setuju untuk menemui kita. Ayo pergi. Tunggu kami. Kami juga ikut. Kamu sudah besar sekarang. Apakah ini benar-benar idola dingin dan angkuh yang aku kenal? Presidenku sudah berakting selama bertahun-tahun dan tidak pernah menunjukkan tubuhnya. Wanita ini pasti sangat bersemangat sampai dia hampir pingsan. Apakah ini hadiah yang kamu sebutkan? Pasang sendiri. Kudengar kamu sangat benci berakting. Ya. Aku muak memalsukan senyum di depan kamera. Dan aku muak terus diganggu penggemar fanatik. Sekarang setiap melihat kamera, aku ingin menghancurkannya. Pesta perpisahan ini untuk memberitahu dunia bahwa tidak ada yang bisa memaksaku berakting lagi. Sekalipun langit runtuh, tidak akan ada gunanya. Kalau begitu, bagaimana jika aku memintamu berakting di satu film lagi? Putriku Kinlan ingin mengajakmu bermain dalam sebuah film. Bos saya sudah bilang, tidak peduli siapapun yang meminta, dia tidak ingin berakting. Anda adalah ibu angkat surgawi. Kata-katamu sangat berharga. Tapi ibu angkat, Kinlan, skala adegan romantisnya cukup besar. Sejak terjun ke industri ini, aku tidak pernah melakukan adegan ciuman, adegan ranjang. Dan aku jelas tidak akan mengumbar tubuh. Jangan khawatir, pasti tidak akan ada apa-apa. Karena akulah pemeran utama wanitanya. Jangan terlalu kaget begitu. Kuku ibu sampai retak karena menghitung uang. Sini, bantu aku memotongnya. Tidak masalah. Sebenarnya, aku tidak terlalu memedulikan skala adegan itu. Bagaimanapun ini, film terakhir dalam hidupku. Berkorban demi Sani adalah hal yang benar. Putriku sangat murni. Seberapa besar skala film yang mungkin dia buat? Bukan dia orangnya. Tuan Gu, aku dengar pangkalan film Jiangnan membatalkan otorisasi milikmu. Kamu telah menginvestasikan seluruh hartamu ke dalam proyek ini. Dan sekarang semuanya sia-sia belaka. Jadi ternyata kau yang berada di balik ini. Masih sedingin dan sangkuh itu. Tapi saya adalah penggemar terbesarmu. Bahkan lantai dan langit-langitnya tertutup oleh foto-fotomu. Saya hanya tidak ingin kamu pensiun. Sekarang untuk melunasi hutang-hutangmu, kamu harus bertindak patuh bukan? Jangan harap. Terserah padamu. Lagi pula jika kamu tidak berakting, kamu harus menikah denganku. Satu-satunya wanita di sisimu.
Hanyalah aku. Bukankah kalian akan segera mulai? Kenapa ada suara wanita? Kalian bisa bicara nanti. Xiaogu sedang sibuk sekarang. Kamu wanita pembersih. Jauhi idolaku. Pergi dari sini sekarang juga. Jika tidak, aku akan datang dan melenyapkanmu. Kamu masih muda, jangan sombong. Para wanita yang menganggapku sebagai saingan romantis bisa berbaris sampai ke Paris. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo mulai. Ibu angkat. Apakah banyak pria yang mengejarmu? Ini kantor Presiden Gu. Aku tidak percaya, aku melihat kaisar film Gu yang asli. Aku sedikit gugup. Bagaimana mungkin kamu tidak gugup? Dia adalah satu-satunya aktor dalam sejarah film yang memenangkan Grand Slam global. Hanya beberapa dari kami. Sutradara generasi baru yang populer. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kualifikasi untuk bertemu dengannya. Sayang, kamu harus ingat. Saat kita masuk nanti, kamu harus menjaga jarak dari kaisar film Gu. Kecuali untuk syuting, dia tidak mengizinkan siapapun berada dalam jarak 2 meter darinya. Sutradara Qin bukan orang luar. Ibunya adalah anak angkat Presiden Gu. Berhenti bercanda, oke. Presiden Gu terkenal, kaku dan serius. Jika kamu tidak ingin diusir seperti ibuku, maka hentikan sarkasmemu. Nyaman. Ini sepertinya ada seorang wanita di dalam ruangan. Biarkan aku mendengarkan. Kamu memotongnya dengan baik. Potong sedikit lebih dalam. Itu benar-benar terdengar seperti suara wanita. Apa? Pelan-pelan. Kamu menggali kulitku. Apa yang kamu bicarakan? Presiden Gu sebelumnya mengumumkan bahwa dia akan tetap melajang seumur hidup. Sayang, apakah kamu terlalu gugup? Bagaimana mungkin aku tidak gugup? Dia pensiun dari dunia akting, dan kamu memintanya untuk membintangi film. Aku jamin, Presiden Gu akan sangat marah. Aku hanya kehabisan akal, bukan? Aku punya ibu yang membuat masalah sepanjang hari, dan semua aset kami yang diperoleh dengan susah payah terikat dalam produksi ini. Tidak apa-apa sayang. Susah maupun senang, aku akan selalu berada di sisimu. Ibu? Ibu, Bibi. Idolaku. Mengapa dia begitu dekat dengan seorang wanita tua? Aku pasti sedang bermimpi. Cubit aku. Tanganku sangat sakit. Kamu tidak sedang bermimpi. Ini mustahil. Presiden Gu adalah kekasih impian dari 10 miliar penggemar. 10 miliar penggemar. Aku tidak tahu. Dia sangat populer di kalangan wanita. Ibu? Kenapa ibu ada di sini? Dan berbaring di sofa Presiden Gu. Aku membantumu memintanya bermain di filmmu. Aku sudah di usia ini, dan masih harus mengkhawatirkan kalian sepanjang hari. Kepalaku terasa pusing. Memangnya kenapa kalau aku istirahat? Jangan membalikan keadaan padaku. Aku yang harus mengkhawatirkan ibu dan membereskan kekacauan ibu. Presiden Gu adalah seorang yang sangat menjaga kebersihan. Apakah ibu tahu masalah macam apa yang sudah ibu buat? ibu bilang dia merasa pusing. Bukankah itu cuma darah rendah? Jika gula darahku benar-benar rendah, maka itu salahmu. Aku hanya ingin sepotong kue di perjamuan. Dan kamu terus menghalangiku. Jangan menceramahiku. Gula darah ibu rendah. Pingsan di sofa seseorang. Itu satu hal. Tapi bagaimana bisa tangan ibu hampir masuk ke mulutnya? Di usia ibu yang sekarang, ibu malah memanfaatkan kebaikan Presiden Gu. Apa ibu tidak merasa malu? Siapa yang memanfaatkan siapa? Itu masih bisa diperdebatkan. Menurutku, Xiaogu sebenarnya menikmatinya. Benarkan Xiaogu? Ibu, apa ibu sudah kehilangan akal? Dia adalah bintang film internasional. Bagaimana mungkin dia tertarik pada petugas kebersihan seperti ibu? Gawat. Wajah Presiden Gu merah padam karena marah. Presiden Gu biasanya adalah definisi dari wajah yang sedingin es. Sekarang wajahnya memerah karena marah. Aku takut dia tidak akan melepaskan ibu dengan mudah. Aku pernah mendengar seorang penggemar, hanya karena dia mengaku sebagai pacar Presiden Gu, akhirnya lenyap keesokan harinya. Apa? Presiden Gu, mohon berbaik hati. Ibu, saya benar-benar tidak bermaksud jahat. Dia hanya suka pamar di depan saya. Presiden Gu, mohon ampuni nyawanya. Saya berlutut di hadapan Anda. Jangan menolak dulu. Aku juga sedang berlutut di hadapanmu. Ibu mertuaku hanya melihat jarak antara dirinya dan putrinya semakin melebar, dan dia merasa rendah diri.
Dia ingin menggunakan bualan untuk mendapatkan pengakuan putrinya. Dia tidak bermaksud jahat. Jika kau marah, lampiaskan padaku saja. Ibu. Rendah. Bibi, saya tahu bagaimana rasanya saat kedok terbongkar. Rasanya tidak menyenangkan. Tapi saya sarankan Anda berlutut sekarang. Jika tidak, nyawa Anda tidak akan selamat. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kalianlah yang rendah di depannya. Benar-benar benar. Kamilah yang lebih rendah di hadapan Anda. Tidak hanya cemburu dengan usiaku, tapi kamu juga cemburu karena tidak ada yang mengejarmu. Berhenti berdebat. Akulah yang seharusnya merasa rendah diri. Kamu tidak perlu merasa rendah diri. Aku yang akan menanggungnya. Bibi, saya benar-benar terkesan. Presiden Gu tidak tahan dengan narsisme Anda. Persis seperti Kian-Kian yang mengejakmu. Tunggu dulu. Menelepon terus-menerus. Baiklah. Dimengerti. Bos, media dan para wartawan. Semuanya sudah tiba. Anda harus turun dan menghadiri konferensi pers pensiun. Ada wartawan. Aku akan berakting di sebuah film. Saatnya untuk wawancara debut. Tidak ada waktu, Ibu. Ayo cepat berlutut. Ibu telah menghancurkan karirku. Aku tidak punya uang untuk membiayai pemakaman Ibu. Kenapa kau masih berlutut? Presiden Gu masih harus berganti pakaian. Semuanya tunggu di bawah. Ayo pergi. Ayo pergi ikut aku untuk wawancara. Semuanya keluar. Asisten Lin. Sepertinya aku membuat takut. Putri ibu angkat. Pergi siapkan hadiah mewah untukku. Aku ingin meminta maaf padanya. Halo. Kenapa tidak ada suaranya? Cepat sesuaikan peralatannya. Aku masih menunggu wawancaranya. Apakah orang ini sakit? Apa yang dilakukan seorang petugas kebersihan saat wawancara? Lan, soal meminta Xiao Gu bermain di filmmu, ibu sudah mengurusnya. Kamu berjanji padaku, peran utama. Jangan lupakan itu. Aku benar-benar mendatangkan masalah ini pada diriku sendiri. Aku biasanya menganggap ibu sudah tua dan tidak mengungkap kesombongan ibu. Sekarang ibu menjadi sangat angkuh, sampai kehilangan akal sehat. Baiklah sayang, mari kita pikirkan cara meminta maaf kepada Presiden Gu. Kalau tidak, kita semua akan mendapat masalah besar. Apa yang kamu khawatirkan? Ibumu cukup mampu. Mereka yang menyinggungku akan berakhir sengsara. Gu Jingchuan. Kiao Yulu penggemar Gu Jingchuan. Di mana wanita tua yang menyebalkan itu? Aku akan menghabisinya. Setelah baru saja menyinggung Presiden Gu, jika aku mengusir para pembuat onar itu, Presiden Gu mungkin akan memaafkanku. Kamu tidak bisa. Jika ingin pamer, kamu butuh modal. Ibuku adalah direktur tetap asosiasi film. Ibumu, dia bukan siapa-siapa. Bocah itu berani-beraninya membuat masalah di pesta pensiun Presiden Gu. Kamu cari mati ya? Pergi. Sakit. Aku akan membunuhmu. Apa kamu gila? Dia Kiao Yulu. Apa? Kiao Yulu, kekuatan gelap terbesar di Greater Bay Area dan pewaris perkumpulan naga hitam. Kalau kamu takut pergi sana, aku akan berurusan denganmu nanti. Bukankah ini Kiao Yulu, penggemar nomor 1, yang selalu mengganggu Gu Jingchuan? Berani-beraninya dia nekat mengacau di konferensi pers pensiunnya. Apakah dia tidak takut akan pembalasan dari penggemarnya yang lain? Ayahnya adalah Tuan Qiao Jiu, Kaisar Dunia Bawah Greater Bay Area, dan kakaknya adalah Presiden dari grup keuangan pertama Jinghu Qiao Shui. Mereka punya pengaruh di dunia bawah maupun dunia resmi. Siapa yang berani memancing masalah dengan mereka? Kedua nama itu terdengar sangat familiar. Lagi pula para petinggi itu tidak mengenalmu. Kamu harus bersyukur akan hal itu. Sekarang Presiden Gu harus berurusan dengan keluarga Kiao dan tidak akan punya energi untuk mengurusmu. Tapi justru aku yang celaka. Film baruku tamat dan asetku akan segera ludes. Dia sepertinya mengincar wanita tua yang menyebalkan itu. Lupakan saja dia. Itu tidak ada urusannya dengan kita. Mari kita duduk manis dan menonton pertunjukannya. Kudengar ayah dan anak keluarga Kiao dulu pernah memperebutkan seorang wanita dan akhirnya bermusuhan. Kiao Shui bahkan menyatakan dia tidak akan pernah kembali ke Greater Bay Area. Sekarang setelah kamu mengatakannya, aku ingat bapak dan anak itu. Mereka semua suka menusahkan diri sendiri. Cukup menarik. Wanita tua yang menyebalkan itu. Aku akan mengerjaimu hari ini. Ibu, sebaiknya ibu tidak bilang bahwa orang yang menyinggung Nona Kiao adalah ibu. Tentu saja tidak. Dialah yang menyinggungku. Kamu nenek tua bangka. Aku beri kamu 3 detik untuk berlutut dan bersujud memohon maaf. Jika tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu. Nona muda, kamu harus tahu diri.
membuat seluruh keluargaku mati. Kamu tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Xiao Gu, jelas tidak menyukaimu. Berhentilah bersikap tidak tahu malu dan mengganggunya. Aku tidak tahu malu. Wanita tua yang menyebalkan itu. Kamu benar-benar membuatku tertawa. Apa kamu tahu? Gu Jingchuan hanya memanfaatkanmu untuk menggangguku. Aku menghancurkan proyeknya, dan dia tidak berani melakukan apapun padaku. Jetty, dia hanya bersandiwara denganmu. Jetty, sikap Presiden Gu dan Bibi tadi hanya untuk membuat Nona Kiao jijik. Ibuku bodoh sekali. Dia bahkan tidak sadar kalau sedang dijadikan pion. Dia bahkan tidak menggunakan otaknya. Mengapa bintang papan atas, tanpa alasan, memperhatikan seorang pemilik kontrakan seperti dia? Setelah sekian lama, kamu cemburu karena aku bisa berakting dengan Gu Jingchuan. Aku cemburu padamu. Lelucon macam apa itu? Aku jamin, selama aku mengizinkan Gu Jingchuan untuk pensiun, dia akan segera membunuhmu untuk melampiaskan amarahku. Tidak heran dia selalu menolak Gu Jingchuan, dan kamu masih saja mengganggunya. Kemampuanmu untuk membohongi diri sendiri sungguh luar biasa. Kamu benar-benar menjengkelkan. Aku akan melenyapkanmu. Berhenti di situ. Kiao Yulu, ini bukan perkumpulan naga hitam. Bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Aku bertindak gegabah. Apa yang akan kamu lakukan? Ibu? Cepat lari. Presiden Gu sudah memanfaatkan ibu. Jangan jatuh tumbal di sini. Tumbal apa? Aku ibu angkat Xiao Gu. Cepat rekam ini, wanita paruh baya yang mengaku-ngaku sebagai ibu angkat kaisar film Gu Jingchuan. Wanita tua yang menyebalkan itu. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri di cermin? Seperti apa dirimu sebenarnya? Gu Jingchuan, jika kamu bisa mengakui bahwa dia adalah ibu angkatmu di depan kamera, saya Kiao Yulu akan menjadi wadah penampung kotoranmu selama 10 tahun. Bibi benar-benar gila. Ada begitu banyak wartawan yang menyiarkan langsung. Presiden Gu pasti tidak akan melepaskannya. Presiden Gu, otak ibuku agak kurang. Benar sekali. Dia adalah ibu angkatku. Apa? Apal. Gu Jingchuan, kamu mencoba menggangguku. Kamu pasti sudah kesurupan. Sampai-sampai mengakui seorang nenek tua miskin dengan pakaian murah sebagai ibu angkatmu. Jika ini tersebar, citra internasionalmu akan hancur. Siapa yang kamu panggil miskin? Tanah yang kamu injak sekarang ini milikku. Kenapa kamu tidak sekalian bilang? Jalanan ini juga milikmu. Benar sekali. "20 gedung kantor ini adalah tugas penagihan sewa sore ini." Ya Tuhan, begitu banyak sertifikat properti. Semuanya atas nama ibu. Ini tidak mungkin. Dome Tower. Kamu bodoh. Dome Tower adalah markas besar perkumpulan naga hitam milikku. Bagaimana bisa atas namamu? Benar sekali. Itu awalnya disewakan kepada ayahmu. Jika aku tidak senang, aku bisa mengambilnya kembali. Lelucon apa ini? Perkumpulan naga hitam milikku adalah langit di dunia bawah tanah Greater Bay Area. Jika markas besar bisa diambil alih oleh siapa saja, maka keluarga Kiaoku tidak akan bisa berdiri di dunia bawah tanah. Gu Jingchuan, kamu menemukan orang bodoh untuk menakutiku. Kamu pasti sudah gila. Cukup Kiao Yulu. Kau tidak diterima di sini. Pergilah sekarang. Aku tidak akan pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Ayahku sedang dalam perjalanan. Hari ini, kamu harus menikah denganku. Apa? Ayah Kiao Yulu datang. Pria ini adalah iblis yang kejam. Habislah. Kita sudah menyinggung Nona Kiao sedemikian rupa. Kita semua akan terseret dan berakhir jati mayat. Gawat. Tuan Kiao Ji akan melakukan apa saja demi putrinya. Ibu angkat, pergilah duluan. Dia tidak akan pergi kemanapun. Sebentar lagi, aku akan menyuruh pengawal ayah menginjak-injaknya ke tanah. Kalian semua, siarkan ini ke seluruh negeri. Bicara omong kosong tentang kesucian wanita, permusuhanmu terlalu intens. Beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu siapa ayahku? Aku akan memukul ayahmu jika dia tidak mendengarkan. Aku mendisiplinkanmu untuknya. Dia seharusnya berterima kasih padaku sambil berlutut. Itu tidak akan berlebihan. Lancang. Ayahku sudah masuk melalui gerbang utama. Kurang dari 1 menit, dia akan sampai di sini. Tunggu saja nasib yang lebih buruk dari kematian. Kenapa kamu masih berdiri di sana sebelum Kiao Jiu tiba? Lari. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan ibuku mati di sini. Ibu? Ayo lari.
Tuan Qiao Yiu itu kejam. Kalau kita jatuh ke tangannya, kita tamat. Kejam. Dari mana kamu mendengar rumor itu? Tua Qiao. Dia paling-paling hanya seorang psikopat. Dia hanya suka membuat orang menggunakan cambuk. Bibi menyebalkan itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayahku adalah manusia serigala nomor 1 di Greater Bay Area. Ibu angkat. Lari. Qiao Yushi lebih merepotkan daripada yang kau kira. Dia mantan bandit. Sekaya apapun dirimu, kau tidak bisa menekannya. Dia cukup menyusahkan. Dia seperti koyo anjing. Kecuali kamu menggunakan tindakan ekstrem, kamu tidak bisa melepaskan diri darinya. Bibi menyebalkan itu. Kamu berani menghina ayahku. Sebentar lagi, aku akan menyuruhnya merobek mulutmu. Ibu berhenti menyombong. Ikut saja dengan kami. Apakah ibu benar-benar ingin seluruh keluarga kita mati di sini? Tidak ada yang boleh pergi hari ini. Qiao Yushi ayah Qiao Yu. Gawat. Tuan Qiao Jiu sudah datang. Dulu aku merasa dia terlalu lengket. Jadi aku harus pura-pura terjun ke laut untuk bunuh diri. Hanya untuk melepaskan diri darinya. Jika dia melihatku sekarang, bukankah dia akan menjadi lebih lengket? Kenapa kamu tidak bicara? Bibi menyebalkan. Sudah terlambat untuk merasa takut sekarang. Sebentar lagi, aku akan menyuruh ayah menggunakan metode paling kejam untuk menyiksamu dengan parah. Dan kalian juga. Ayah. Kinlan, kita semua akan hancur gara-gara ibumu. Kita tidak melakukan apa-apa. Dan sekarang kita ikut terseret dalam masalah ini. Apa yang bisa kulakukan dengan ibu seperti ini? Seharusnya aku tidak terus-terusan membereskan kekacauannya. Sekarang setelah dia menyebabkan bencana sebesar ini, aku akan menanggung nasib yang lebih buruk dari kematian. Apa yang kamu takutkan? Gadis kecil itu tidak punya kesadaran diri. Tua Qiao bersedia memutuskan hubungan dengan putranya. Demi diriku, cukup ibu. Orang yang paling tidak sadar diri adalah ibu. Ayah. Aku dipukul. Siapa yang melakukannya? Aku akan memotong tangan mereka. Itu Bibi menyebalkan itu. Tuan Qiao Jiu. Putrimu yang memulai masalah ini duluan. Kau pasti calon menantuku. Kau terlihat sedikit lebih buruk dariku. Namun, kurasa kau lumayan. Hari ini, siapapun yang menindas putriku Qiao Juzi harus membayar dengan nyawa mereka. Lulu, pergi dan seret dia ke sini. Ayah, itu dia. Semuanya sudah benar-benar berakhir. Xiaohua, apakah itu Xiaohua? Apakah mataku sedang mempermainkanku? Bukankah Xiaohua sudah tenggelam? Kita celaka. Mata Tuan Qiao Jiu merah padam karena marah. Dia benar-benar murka. Tidak. Mataku tidak mempermainkanku, Xiao. Ayah. Membunuhnya berarti terlalu mudah baginya. Ayah harus menyiksanya dengan parah. Dia tidak hanya berbohong tentang priaku. Dia juga menamparku. Lihat bekas tamparan ini. Itu tidak penting. Kau bilang dia menempel pada priamu. Apakah kau hanya mendengar desas-desus? Tidak, bukan itu. Ayah, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tangan dan kaki wanita tua itu harus dipotong semua. Tuan Qiao Jiu. Semua ini terjadi karenaku. Mohon jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Diam. Apakah kau percaya? Haruskah aku mencabut nyawamu sekarang? Tidak, tolong jangan. Bahwa ini adalah menantumu. Ayah tidak bisa membunuhnya. Kita celaka. Tuan Qiao Jiu bertekad untuk mendapatkan Bibi. Tuan Qiao Jiu. Dia ibuku. Akulah yang membawanya masuk. Kalau Anda ingin membunuh atau menyiksa, lakukan padaku saja. Anak perempuan. Kenapa tanganmu gemetar? Cukup, Ibu. Ini terakhir kalinya aku membereskan kekacauanmu. Ibu harus lari. Saat Jingming nanti, bakarkan jarum dan benang untukku. Supaya di sana, aku bisa menjahit tubuhku kembali menjadi jenazah yang utuh. Tua Qiao, kamu telah membuat putriku ketakutan sampai menangis. Ibu, berhenti membuat masalah. Dia itu kaisar dunia bawah Greater Bay Area. Jangan berlagak seolah ibu akrab dengannya. Anak-anak tidak boleh mencampuri urusan orang dewasa. Benar.
Berapa banyak anak di sana? Kemarilah bersamaku. Xiaohua, bukankah kamu bilang kamu tidak peduli pada dunia, meninggalkan surat wasiat untukku, dan melompat ke laut? Benar. Lihat, aku masih membawa surat wasiat ini bersamaku sampai hari ini. Ayahku paling ahli menggunakan amplop untuk menyembunyikan bubuk racun. Wanita tua ini tamat. Apa? Ibu cepat berlutut dan mohon ampun. Tidak bisa dibilang. Kurasa itu karena kamu terlalu lengket. Itu tidak penting bukan? Lagi pula aku masih hidup sekarang. Itu tidak penting. Yang penting adalah, mengapa kamu bersama pemuda yang belum dewasa itu? Bukankah kamu bilang, aku yang pertama dalam antrian, di antara cadanganmu? Aku belum pernah melihat ayah semarah ini. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Aku jamin, nasib bibi menyebalkan itu akan membuatmu takut. Tidak mungkin. Sekalipun harus hancur bersama. Aku harus melindungi ibu angkatku. Apa maksudmu dengan bermain-main dengan pemuda yang belum dewasa itu? Jangan merusak reputasiku. Aku sudah melajang sekarang. Itu berarti, aku masih punya kesempatan. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Bukan urusanmu. Lepaskan tangannya. Pergi sana. Berani-beraninya menyentuh wanitaku. Apa kamu ingin aku menghabisimu sekarang juga? Wanita kamu. Apa yang terjadi? Apa kamu buta? Lihat kami berdiri di sini. Bukankah kami terlihat seperti pasangan yang sempurna? Apa? Tidak bisakah kamu melihatnya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Tua Kiol dan aku. Kami hanya hubungan dokter-pasien. Dia punya beberapa masalah psikologis. Dan aku kebetulan pandai mengatasinya. Masalah psikologis apa yang mungkin kau miliki? Apa hubungannya itu denganmu? Aku memperingatkanmu. Jika kamu terus mengincar Xiaohua, aku tidak peduli apakah Lulu bahagia atau tidak. Aku akan mencari seseorang untuk melenyapkanmu. Cukup Tua Kiol. Kamu minta dihajar lagi. Sekarang setelah kamu mengatakannya itu benar. Sudah berapa lama? Sejak kamu? Tidak. Melakukannya padaku. Jika kamu gatal, aku akan mengobatimu. Bagus. Bagus. Lulu, pergi belikan ayahmu cambuk berkualitas tinggi. Membeli cambuk. Ayahku berencana untuk memberi pelajaran pada bibi menyebalkan itu. Dengan kemampuannya sebagai Dewa Panko di Greater Bay Area, beberapa pukulan akan membuat kulitnya robek dan berdarah. Nona Kia, saya berlutut di hadapan Anda. Tolong mohonkan ampun untuk ibu saya. Bahkan jika kamu bersujud sampai kepalamu berdarah, itu tidak berguna. Halo, apakah ini Rene pacuan kuda barat? Cambuk kulit digunakan untuk menjinakkan kuda. Kirim segera kepadaku. Ambil yang paling tebal dan paling kuat. Habislah kita. Ibu saya sudah setua itu, bagaimana dia bisa menanggung ini? Mengapa kamu membiarkan Kiao Yulu membeli cambuk? Aku peringatkan kau, jangan berani-berani menyentuhnya. Jika tidak, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Mengancamku? Kamu pikir kamu siapa? Dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu dikubur hidup-hidup sekarang juga. Cukup Tua Kiao, bersikaplah sedikit lebih sopan kepada anak angkatku. Apel. Dia anak angkatmu. Jika tidak, apa yang kamu bayangkan di kepala itu? Adakah yang lebih berbahaya? Daripada seorang anak angkat, Anda tidak boleh lengah dan kehilangan kewaspadaan. Dia hanya mencoba menggunakan identitas ini untuk memanfaatkan situasi. Jangan berpikiran kotor. Ide macam apa yang bisa dimiliki Xiaogu tentang diriku? Benarkan? Sebenarnya aku. Xiaohua, kamu bahkan tidak menyadari godaan seperti apa yang kamu berikan pada para pemuda. Jangan lupa, anak angkatmu yang terakhir, Kiao Shuai, yang satu ini, demi memperebutkanku darimu. Dia, pada akhirnya dia justru memutuskan hubungan ayah anak denganku. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jika menyangkut pesona, aku juga tidak bisa mengendalikannya. Baiklah.
Kalau begitu dia harus bersikeras hari ini. Untuk membela bibi menyebalkan itu. Sekarang ayah, pasti ketakutan setengah mati. Biarkan dia menyaksikan. Bibi menyebalkan itu dipermalukan di depan semua orang. Nanti, dia akan patuh padaku. Apakah kamu masih ingin diobati malam ini? Ingin. Jika kamu ingin diobati, kembalilah. Siapkan makanan dan anggur yang enak. Aku akan datang nanti. Bagus, aku akan memasak sendiri. Ayah, serahkan orang-orang ini padaku. Perutku penuh dengan amarah. Lihat saja, Pergi sana. ayah-ayah menyakitiku. Pantas saja dia dijuluki Dewa Panpo Greater Bay Area. Kamu, Segera pulang bersamaku. Aku punya hal penting untuk kamu lakukan. bukan kamu ayah. Ayah tunggu aku. Dengar kalian semua. Aku Qiao Yulu bersumpah bahwa dalam 24 jam, aku akan mengirim kalian ke neraka. Dan aku akan membuat wanita tua itu dipermalukan di depan semua orang. Jika aku melanggar sumpah ini, aku lebih baik mati saja. Ayah tunggu aku. Ayah, ada apa ini? Wanita tua itu sedang bersikap so akrab dengan idolaku, dan dia bahkan menamparku. Bagaimana ayah bisa membiarkannya begitu saja? Nona Kiao cambuk yang Anda minta. Lihatlah ini, cambuk yang ayah inginkan. Sudah kutemukan untuk ayah. Sebanyak ini. Ya, ini yang mereka gunakan untuk melatih kuda di arin balap, mencari ke seluruh penjuru Greater Bay Area. Ayah pasti tidak akan menemukan yang lebih tebal atau lebih kokoh dari ini. Kembalilah dan cambuk wanita tua itu. Lupakan. Aku hanya memberimu sedikit tantangan. Ayah, ayah membawa cambuk. Pulang bukan untuk mencambuk orang kan? Aku sedang terburu-buru membeli bahan makanan. Aku memasak untuk seorang VIP malam ini. Segera pulang. Bersihkan semua ruangan. Sampai rapi. Pergi. Aku sangat marah. VIP macam apa yang menuntut ayah memasak langsung untuknya? Kalau aku tidak bisa membalas dendam, lupakan saja. Aku akan mencari kakakku. Kak Hua. Kiao Shuai saudara laki-laki Qiao Yulu. Aku tahu kau tidak mati. Kau hanya tidak ingin diganggu oleh ayahku. Jadi kau memasukkan kematianmu dan melarikan diri dari Greater Bay Area. Namun meskipun kau melarikan diri ke ujung dunia, kau akan selalu menjadi wanitaku. Astaga. Aku pasti akan menemukanmu. Kakak, ada wanita tua yang memperebutkan Gu Jingchuan denganku. Dan dia bahkan menamparku. Gu Jingchuan lagi. Kau dan aku adalah jenis orang bodoh yang dimabuk cinta yang sama. Aku akan membantumu. Terima kasih, Kak. Hanya kakak yang peduli padaku. Presiden Gu, keluarga Qiao pasti tidak akan melepaskan ibu saya. Tolong Anda harus menyelamatkannya. Menyelamatkan siapa? Jelas menyelamatkanmu. Ibu, Presiden Gu adalah harapan terakhir ibu. Ibu harus memohon padanya sekarang. Gu Jingchuan, aku adalah presiden dari grup keuangan pertama Jinghu. Qiao Shuai, sebaiknya kau dapatkan surat nikahmu dengan adikku dalam waktu sehari. Jika tidak, aku jamin kau akan menyesal. Siapa yang begitu sombong, coba ibu lihat. Jangan khawatir. Qiao Shuai benar-benar sudah gila. Aku tidak bisa membiarkan ibu angkatku terlibat. Jika kau berani menutup teleponku, aku akan pergi ke Greater Bay Area dan membereskan ini denganmu.
jaga ibumu baik-baik. Ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Selesai. Presiden Gu akan meninggalkan wanita itu. Dia bahkan tidak menghadiri konferensi pers pensiunnya sendiri. Presiden Gu melarikan diri. Aku juga punya urusan yang harus diselesaikan, aku pergi. Ibu jangan pergi. Ibu tidak bisa terus membuat masalah dan berharap aku yang membereskan semuanya. Tetap di sini hanya akan memperburuk keadaan. Mari kita cari jalan sendiri. Kiao Yulu itu telah mengancam akan membuat ibumu menjadi aib publik. Tidak mungkin. Aku tidak bisa hanya diam melihat ibuku menderita seperti itu. Ayo kita beli hadiah dan pergi ke keluarga Kiao untuk meminta maaf. Ayo pergi. Tua Kiao ini memang ada-ada saja, memaksa aku menggunakan pintu belakang. Dia bilang penjaga pintu depan adalah mata dan telinga Kiao Shuai. Tidakkah menurutmu pintu belakang juga memilikinya? Cemerlang. Aneh. Ayah sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Apakah benar ada VIP yang akan datang? Ayah, siapa sebenarnya VIP ini? Ayah bahkan tidak peduli dengan harga diri putrimu. Hanya fokus pada masakan. Apa? Molly. Kenapa kamu ada di sini juga? Ibuku membawaku ke sini untuk meminta maaf kepada Nona Kiao. Kamu masih berani bicara? Kamu bahkan berani menyinggung Nona Kiao. Apa kamu ingin membuat keluarga kita musnah? Ibu lepaskan dulu. Aku hanya bicara dengan tidak sopan kepada Nona Kiao. Kinlan. Ibunya menampar wajah Nona Kiao sampai bengkak dan membuat mata Tuan Kiao Ju merah karena murka. Apa? Latar belakang apa yang dimiliki ibumu? Berani menyinggung keluarga Kiao. Apa dia tidak takut kepalanya melayang? Ibuku memang suka membuat masalah. Kami mendapat 2 apartemen dari penggusuran. Dan dia hanya mengumpulkan uang sewa. Dia tidak punya latar belakang apapun. Jadi dia hanya seorang pemilik kontrakan. Tidak heran dia begitu bodoh. Dia benar-benar tidak tahu betapa tingginya langit. Sekarang, akan sulit bahkan untuk menjaga jenazahnya tetap utuh. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Aku. Atau, haruskah aku bilang kamu beruntung lahir di keluarga baik-baik? Sebagai putri dari seorang direktur tetap asosiasi film, aku hanya harus bersujud kepada Tuan Kiao Jiu beberapa kali. Setidaknya kita akan menyelamatkan nyawa kita. Bibi, tolong mohonkan ampun untuk ibuku juga. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Berhenti menarik-narik aku. Jika kamu punya waktu untuk ini, lebih baik kamu membelikan ibumu peti mati. Tua Kiao ini sebaiknya sudah menyiapkan makanannya. Jika aku tidak kenyang, aku tidak akan punya tenaga untuk mencambuk siapapun. Ayah, kenapa ayah mengabaikanku? Aku tidak punya waktu untukmu. Kepala pelayan. Bagaimana penataan makananku? Sangat berkelas. Ayah, kenapa ayah berubah? Ayah bahkan tidak peduli padaku sebanyak ayah peduli pada kakak. Tahukah ayah, saat kakak mendengar bahwa aku telah dipukuli, membalaskan dendam untukku. Apel. Apakah kamu sudah memberitahu Kiao Shuai tentang apa yang terjadi hari ini? Apa katamu? Hanya bilang, wanita tua itu menggoda idolaku dan menamparku. Jangan terus-terusan menyebut wanita tua itu. Hati-hati, atau aku akan mencambukmu. The film was translated and Tapi dengan cara narrated ini, by M Media. Kiao Shuai seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Setidaknya dia tidak akan melanggar sumpahnya dan kembali ke Greater Bay Area. Bukan ayah, tidakkah ayah merasa malu? Sebagai seorang ayah, bahkan masih kalah dari anak laki-lakinya sendiri. Ayah masih berani berkata begitu sebagai pilar keluarga Kiao.
Kamu tidak tahu apa-apa. Jika Qiao Shuai ada di sini, dia bahkan tidak akan terkejut bahwa dia mengganggumu. Kalian semua bersihkan tempat ini. Ya. Aku akan naik ke atas untuk mandi dengan santai. Benar. Jangan berani-berani menyentuh makanan di meja. Kenapa? Aku selalu yang pertama. Makan di rumah ini. Apakah VIP itu lebih penting bagi ayah daripada aku? Bukannya aku tidak mengizinkanmu. Makan duluan. Ini masakan yang ayah masak dengan tangannya sendiri. Kamu pada dasarnya tidak punya hak untuk makan. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa lebih penting daripada aku? Wanita tua itu. Aku sangat murka saat ini. Semuanya ambil senjata kalian. Aku akan melampiaskan kemarahanku pada wanita tua itu. Tua Qiao. Wanita tua itu belum pernah melihat pemandangan seperti ini ya. Ketakutan setengah mati. Anak buahku ini, semuanya adalah gangster terkenal. Sup ini benar-benar luar biasa. Penuh dengan bahan-bahan pemulih. Mencium baunya saja membuatku penuh tenaga. Wanita tua itu, kau sudah bosan hidup. Ayahku menyiapkan ini untuk seorang VIP. Aku saja tidak punya hak untuk meminumnya. Segera letakkan semangkuk sup kekuatan tak terbatas itu, penuh dengan suplemen berharga, milik Tuan Qiao Jiu, yang nilainya lebih dari nyawamu. Setelah meminumnya aku merasa penuh tenaga. Tua Qiao memang masuk akal. Kalau begitu, aku akan mencambuknya sedikit lebih keras nanti. Beraninya kau mengabaikanku. Ini rumahku. Tangkap dia semuanya. Cabik-cabik dia. Hentikan semuanya. Ayah. Wanita tua itu tidak hanya menyusup ke rumah kami, tapi juga meminum sup yang ayah buat untuk tamu ayah. Ayah, lihatlah. Tepat di depan ayah. Dia masih bersikap begitu kurang ajar. Hari ini, aku akan menguliti dia hidup-hidup. Aku sudah selesai. Sekarang aku merasa, kalau aku penuh dengan kekuatan, aku bisa mengobati penyakitmu sekarang. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu mari ke kamarku. Ayo, ayo. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya Tuan Qiao Jiu benar-benar murka. Dia ingin memberi wanita tua itu pelajaran sendiri. Jadi begitu rupanya. Wanita tua itu tamat riwayatnya. Metode ayahku 10.000 kali lebih kejam daripada metodesku. Aku harus pergi dan menyaksikan keadaan menyedihkan wanita tua itu. Kau sudah siap? Ayahku memang luar biasa saat memberi pelajaran pada bibi tua itu. Kenapa dia harus menutup pintu? Nona Anda tidak mengerti. Saat Tuan Qiao Jiu marah pasti ada darah. Dia pasti takut. Pemandangannya terlalu brutal dan akan membuatmu mimpi buruk. Ayahku sedang meningkatkan intensitasnya. Coba pergi dan lihat apakah bibi tua itu sudah menangis. Ya. Keren. Belum. Namun, Tuan Qiao Jiu baru saja bilang itu luar biasa. Tentu saja itu luar biasa. Anggurku ini juga sudah kehilangan rasanya. Aku juga sangat ingin masuk dan merasakan teknik ayahku. Nora, ada seorang pria dan 3 wanita di depan pintu, meminta untuk bertemu Tuan Qiao Jiu. Mereka bilang mereka datang untuk meminta maaf. Suruh mereka menunggu. Ayahku sedang sibuk mendisiplinkan seseorang. Dia tidak punya waktu untuk mereka. Ya, Benar, panggil orang-orang stasiun TV. Ke sini. Aku ingin menyiarkan semuanya tentang keadaan bibi tua yang menyedihkan itu. Kita sudah berdiri di luar selama lebih dari 2 jam. Kenapa mereka belum membiarkan kita masuk? Kalau kamu kesal, The pergilah. film was translated Sama and seperti Ibu narrated Kinlan. by M. Tidak Media. melakukan apa-apa. Atau kalau kamu melompat-lompat sedikit lagi, aku akan menyiapkan peti mati untukmu juga. Tidak, tidak, tidak. Ibu, aku tahu aku salah. Aku masih punya kesempatan untuk hidup. Ibunya benar-benar sudah tamat.
Nora, waktu ini sangat pas untuk jam tayang utama. Di depan TV, ada paling banyak orang. Nona Kiao, sinyal siaran langsung sudah terhubung ke konsol. Ayahku si manusia serigala nomor 1 di Greater Bay Area ini sudah terlalu lama bersikap rendah hati. Hari ini aku memanggil kalian semua ke sini hanya untuk satu tujuan. Untuk membiarkan kalian menyaksikan apa yang terjadi jika kalian menyinggung keluarga Kiaoku. Seperti apa hasilnya nanti? Di mana Tuan Kiao Jiu? Tidakkah kalian mendengar suara kambuk? Dari dalam, ayahku saat ini sedang mendisiplinkan seorang bibi tua. Itu sudah berlangsung selama lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam. Tanpa jeda sedikit pun. Tentu saja tidak. Ayahku adalah pria terkuat di Greater Bay Area. Staminanya luar biasa. Dengan kekuatannya, dia tidak akan berhenti sampai dia kelelahan. Dengan kekuatan pergelangan tangan Tuan Kiao Jiu, wanita tua itu pasti sudah dipukuli. Sampai dia tidak bisa dikenali lagi. Dia pantas mendapatkannya. Beraninya dia meminum sup yang dibuat ayahku untuk tamunya. Jika dia tidak mencambuknya sampai babak belur, itu baru aneh. Suaranya seolah sudah berhenti. Ayahku keluar. Cepat-cepat arahkan kameranya. Tidak hanya untuk mengabadikan postur megah ayahku, tetapi juga untuk mengabadikan keadaan bibi tua yang menyedihkan itu. Gu Jingchuan. Perhatikan layar dengan saksama. Apa yang terjadi ketika kamu menentang keluarga Kiaoku? Kenapa masih ada kamera? Kau kesini untuk mewawancaraiku? Kamu ternyata tidak. Ini tidak mungkin. Aku jelas mendengar. 2 jam. Cambukan tanpa henti. Bukankah itu tadi hanya beberapa cambukan? Tidak lelah? Apa artinya ini? Di mana ayahku? Tua Kiao putrimu memanggil ilmu. Datang. Ayah, ada apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa rasanya yang sedang dipukuli justru Tuan Kiao Jiu? Itu selalu aku. Bahkan ada kamera. Lulu benar-benar anak yang berbakti. Tahu bahwa hari ini adalah hari Xiaohue dan aku bersatu kembali. Harus direkam. Apa yang direkam? Ini siaran TV langsung. Pergi kalian semua pergi. Pergi sejauh yang kalian bisa. Apa kalian berdua tuli? Pergi. Pergi. Kenapa kau pemarah sekali? Kenapa kau tidak mencambuk Tua Kiao sendiri untuk melampiaskan amarahmu? Akan kubunuh kau. Kiao. Tuan Muda Kiao, Anda datang. Saya, putra sulung Hue Shenfang, Hue Shan. Merupakan kehormatan bisa bertemu Anda. Anda mengenalinya. Dia adalah wanita tua yang menyinggung Nona Kiao. Anda tidak perlu merasa terganggu. Lakukan saja apapun yang bisa melampiaskan amarah Nona Kiao. Tidak perlu memedulikan wajah keluarga Hu saya. The film was translated Tuan Muda Kiao, and perilaku narrated keterlaluan. by Media. Wanita tua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kalian berdua. Apa kalian bosan hidup? Ampuni nyawaku Tuan Muda Kiao. Kak Hua mau kemana? Apakah kita saling mengenal? Ibu? Apa yang terjadi di sini? Kamu harus menyelamatkanku kali ini. Jangan biarkan dia menggangguku. Siapa yang mengerti ya ampun. Pria ini bahkan berdiri di depan pintu untuk menemaniku saat aku pergi ke kamar mandi. Dia sama sekali tidak tahu batasan. Aku benar-benar tidak tahan. Tidak mungkin ibu. Kapan ibu menyinggung Tuan Muda keluarga Kiao? Aku pasti memiliki nasib terburuk dalam 8 kehidupan karena berakhir dengan ibu seperti dirimu. Tidakkah kamu ingat malam di Danau Daming itu? Mungkinkah ibu mendorongnya ke danau? Ibu tamat riwayatnya kali ini. Singkirkan tangan kotormu. Jauhi dia. Apa kau tidak mengerti? Itu benar-benar Kaisar Film Gu Jingchuan. Ibu mertua kakak kedua. Benar-benar anak angkat Kaisar Film Gu Jingchuan. Tapi kenapa aku merasa Gu Jingchuan lebih seperti sedang cemburu? Bau asam melayang di udara. Jangan pikir kau bisa mempermainkanku. Hanya karena kakakku menyukaimu. Jika kau berani menyentuh wanitaku, akan kupatahkan tangan dan kakimu. Jika kau berani menyentuhnya, aku jamin kau akan menyesal.
Mengancamku. Memangnya kau siapa? Di mata kami para kapitalis. Kau hanyalah aktor rendahan. Barang murahan. Bukan hanya menyentuhnya. Aku akan menciumnya. Ini alat kejut listrik Prancis. Jika lain kali kau berani mengganggunya lagi, aku akan membuatmu berlari telanjang di tempat dan menghancurkan reputasimu. Gu Jingchuan. Aku tidak akan membiarkanmu. Ikut aku. Ibu, ada yang ingin ku bicarakan. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Kenapa datang ke tempat yang tidak ada orangnya? Aku tidak bisa bicara saat banyak orang. Sebenarnya aku. Tunggu sebentar. Putriku menelpon. Lan. Halo ibu. Para investor mendesak keras, memintaku untuk mulai syuting besok. Bisakah ibu meminta Presiden Gu? Apakah dia benar-benar bisa berakting di dalamnya? Xiao Gu, apa kau ada waktu untuk syuting besok? Ya, Tidak masalah. Xiao Gu dan ibu akan tiba tepat waktu besok. Apa hubungannya dengan ibu? Aku yang akan menjadi pemeran utama wanitanya. Aku meremehkanmu. Kamu yang jadi pemeran utama wanitanya. Kamu tahu film macam apa yang sedang kubuat ini? Ini film tentang kisah cinta paksaan dengan seorang CEO yang sangat eksplisit. Film yang akan dirilis di luar negeri. Jangan meremehkan orang. Akting ibumu ini tidak buruk sama sekali. Cukup ibu. Jangan buat masalah. Cepat berikan teleponnya pada Presiden Gu. Aku ingin bicara dengannya. Lan sedang mencarimu. saya Gu Jingchuan. Presiden Gu, saya tahu ini sangat lancang. Tapi saya sangat berharap Anda bisa menunda masa pensiun Anda dan membantu saya berakting satu kali lagi. Tidak masalah. Semakin cepat semakin baik. Bagus, saya akan mengirimkan beberapa foto. Anda bisa memilih pemeran utama wanitanya. Tidak perlu. Kalau begitu izinkan saya mengirimkan beberapa foto. Dan dia harus menjadi orangnya. Standar kerja Presiden Gu sudah terkenal sangat tinggi. Pemeran utama wanita yang ia pilih haruslah aktor yang hebat. Film perpisahanku. Pemeran utama wanitanya harus kamu. Matamu jeli. Besok aku harus mengerahkan kemampuan aktingku. Memberi nona muda itu pelajaran yang setimpal. Lokasi syuting. Baik sutradara. Ayo kita pergi. Fotografer kemari dan tes mesinnya. Presiden Gu, Anda sudah datang. Merupakan kehormatan bagi kami. Anda bisa ikut bermain di film ini. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa saya tidak melihat pemeran utama wanitanya? Dia sedang dalam perjalanan. CEO yang dominan. Cintai aku 240 kali sehari. Apa kamu yakin ingin syuting seperti ini? Presiden Gu, jangan khawatir. Saya ahli dalam film semacam ini. Jika syutingnya seperti ini pasti akan memecahkan rekor. Pasti akan memecahkan rekor box office streaming di barat. Aku tidak meragukan kemampuan profesionalmu. Hanya saja skala film ini. Skala bukanlah masalah. Film ini memang dirancang untuk pasar luar negeri. Artinya film ini ditujukan untuk penonton barat. Mereka Anda tahu, belum terbiasa dengan pasar CEO yang dominan di dalam negeri. Ditambah lagi selera mereka jauh lebih intens. Film ini dijamin akan sukses besar. Jangan khawatir Presiden Gu. Semua yang hadir hari ini, semua staf, adalah mantan teman sekelas kami dari Akademi Film Beijing. Mereka semua setuju. Kita semua teman sekelas. Apa kamu tidak takut bunuh diri sosial? Sayalah sutradaranya. Bagaimana mungkin ini menjadi bunuh diri sosial? Bukan berarti saya yang berperan sebagai pemeran utama wanita. Ini lebih memalukan bagimu daripada bagi pemeran utamanya. Pemeran utama wanitanya adalah ibumu. Ngomong-ngomong Presiden Gu, siapa yang Anda pilih sebagai pemeran utama wanita? Aktris utama yang dipilih Presiden Gu. Pasti tidak masalah. Bukankah agak kasar bertanya seperti itu? Ya. Presiden Gu. Saya tidak bermaksud meragukan Anda. Silakan jelaskan adegannya. Baiklah, adegan pertama kita ini adalah tentang CEO yang dominan yang minumannya dicampur obat. Tidak sengaja.
Dia berakhir di ranjang pemeran utama wanita. Mengenai aktris utama, dia baru saja bercerai. Dan lagi pula, dia diusir oleh suaminya karena mertuanya mengeluh dia tidak bisa hamil. Aktris utama itu juga tidak mau menyerah begitu saja. Dia pikir mantan suaminya lah yang bermasalah. Dan sekarang, ini adalah kesempatan sempurnanya untuk membuktikannya. Keduanya langsung cocok. Dan mereka pun melakukannya. Mereka berakting dengan sangat sempurna. Jeritanya tak kunjung berhenti. Siapa lagi yang menggangguku? Bagaimanapun selama kamu bisa menerimanya, aku tidak punya masalah dengan itu. Saya tahu Presiden Gu selalu tidak mau melakukan adegan ciuman. Apakah menurut Anda, ciuman Prancis di awal naskah perlu dihapus? Tidak perlu. Ini film terakhirku. Aku bersedia berkorban demi Sunny. Karena Presiden Gu begitu bersedia untuk totalitas, maka bisakah kita mengubahnya agar pemeran utama wanita punya kebiasaan tidur telanjang? Dengan perubahan seperti itu, temponya akan jauh lebih cepat. Sayang, kau benar-benar sutradara jenius. Film ini pasti akan membuatmu terkenal dalam semalam. Tetap tenang, tetap tenang. Presiden Gu, apakah menurut Anda ini bisa diterima? Baik. Sepertinya Presiden Gu tertarik pada pemeran utama wanita itu. Siapa sebenarnya dia? Jalanan macet di perjalanan. Maaf membuatmu menunggu. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Aku datang untuk menjadi pemeran utama wanitanya. Cepat kembali, pemeran utama wanita yang diundang Presiden Gu akan segera tiba. Ibu kembalilah dulu. Begitu temanku mulai syuting, aku pasti akan memperkenalkan ibu untuk jadi pemeran tambahan. Dia adalah pemeran utama yang kuundang. Apa? Apel, Ada apa dengan Muna? Kenapa aku tidak bisa menjadi pemeran utama wanitanya? Ibu tidak bisa melakukan itu. Lagi pula film ini tidak cocok untuk ibu perankan. Apa yang tidak pantas dari itu? Garam yang sudah kumakan jauh lebih banyak daripada nasi yang kau makan. Aku punya banyak pengalaman hidup. Apa yang tidak bisa kuperankan? Maksud sutradara Kin. Skala film ini kurang pantas. Skalanya tidak mungkin besar. Aku melihat putriku tumbuh dewasa. Dulu saat sekolah, dia saja sudah tersipu saat menonton adegan ciuman. Kepalanya yang kecil itu begitu polos. Dia tidak akan sanggup menangani adegan berskala besar. ada kebenaran abadi. Orang tua tidak pernah benar-benar tahu seperti apa anak-anak mereka sebenarnya. Benar kan? Ibu, berhenti bicara. Mana naskahnya? Berikan naskahnya padaku. Aku akan memainkan adegan dengan presidenku di depan semua orang. Aku akan menggunakan aktingku untuk menaklukkanmu. Jangan pernah memikirkannya. Orang-orang ini semua adalah teman sekelas kuliahku. Apa ibu ingin aku mati karena malu? Ibu, aktingku tidak buruk kok. Aku tidak akan mempermalukanmu. Yang ini. Cio yang dominan. Cintai aku The 240 film was kali sehari. translated and Ibu, kenapa ibu narrated by membacanya N. dengan keras? Media. Apa yang salah dengan ini? Bukankah ini hanya drama romansa yang manis? Ini bukan jenis romansa manis seperti yang kau bayangkan. Ini untuk rilis luar negeri. Singkatnya, kau tidak bisa berakting di dalamnya. Jangan meremehkanku. Berikan naskahnya. Akan kutunjukkan padamu. Bibi menyebalkan itu. Mimpi saja. Nona Kiao. Mengapa Anda ada di sini? Jelas-jelas aku di sini untuk menjadi pemeran utama wanita bagi Jinchuan. Pemeran utama wanitanya sudah diputuskan. Itu aku. Pergilah berkaca dan lihat dirimu sendiri. Karakter macam apa itu? Go Jingchuan adalah sosok terkenal di kancah internasional. Bagaimana mungkin dia membintangi drama romansa dengan bibi sepertimu? Berikan naskahnya padaku. Gadis nakal, apa yang terjadi? Membiarkan orang luar menjadi pemeran utama wanita. Bukannya ibumu sendiri. Siapapun lebih baik daripada Anda. Apa kau pikir presidenku benar-benar ingin beradu akting denganmu? Sudah jelas. Dia menggunakan Anda sebagai pion. Berhentilah bermimpi. Bibi menyebalkan itu. Kau hanyalah tamang yang digunakan Gu Jingchuan untuk membuatku muak. Jika dia benar-benar bisa beradegan romantis denganmu, kau akan membuatnya memuntahkan makan malamnya. Hanya bercanda. Gu Jingchuan sangat ingin berakting sebagai pasangan denganku. Aku tantang kau untuk bertaruh denganku. Baiklah. Harus belajar buang air kecil seperti anjing yang sedang melakukan handstand. Gu Jingchuan. Pemeran utama wanita. Pilih aku atau bibi menyebalkan itu. Ibu, cepat minta maaf pada Nona Kiao. Ibu tidak bisa bertaruh untuk hal ini. Sudah jelas bahwa akulah pemeran utama wanitanya. Minggir.
Kamu pasti pemeran utamanya. Putri perkumpulan naga hitam. Tidak bisa dibandingkan dengan wanita tua. Gu Jingchuan, apa kau sudah gila? Film ini akan tayang di layar lebar. Jangan coba-coba memancing emosiku dengan bersikap manja. Bagaimana mungkin Bibi menyebalkan itu bisa menjadi pemeran utamanya? Dia satu-satunya pilihan untuk peran utama. Aku tidak akan syuting dengan orang lain. Aku benar-benar ingin melihat plot seperti apa yang membuatnya begitu tak tergantikan. Kau benar-benar ingin melakukan adegan panas bersamanya. Sebagai film terakhirku, aku tentu harus berkorban demi Sunny. Nona Kiao, Nona Kiao, apakah Anda baik-baik saja? Plot macam apa yang bisa sampai membuat gadis ini muntah darah karena marah? Jangan buka itu. Lan. Ibu, aku benar-benar tidak menyangka ibu akan menjadi orang seperti ini. Cukup, Ibu. Apakah Ibu tahu masalah macam apa yang sudah Ibu buat? Nona Kiao sampai muntah darah karena sangat marah. Ayah dan kakaknya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jika dia mati, keluarga Kiao tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Kalau begitu terima kasih banyak Presiden Gu. Kalau begitu kita tidak akan syuting film ini. Film apa? Kamu hanya tahu cara membuat masalah. Sepertinya aku harus mencarikanmu pasangan. Supaya kamu bisa bersikap tertib. selamat datang semuanya untuk menyaksikan acara kencan kelas atas. Ibu yang bercerai mencari cinta lagi. Para tamu pria untuk program ini akan terdiri dari para selebritas dengan puluhan juta pengikut di media sosial. Pada saat yang sama, tim produksi juga mengundang dua ibu yang bercerai untuk mencari cinta di panggung yang sama. Mari kita sambut tamu wanita pertama kita. Ke atas panggung. Ya ampun. Bukankah itu Xiao Hongxuan, Ratu Bisnis Greater Bay Area, yang bernilai miliaran? Aku tahu kalian semua adalah bintang besar, tapi ibuku berbeda dari wanita-wanita cerai lainnya. Mereka semua hanyalah ibu rumah tangga yang sudah habis, yang dibuang oleh pria mereka. Ibu rumah tangga yang tidak berguna. Tapi ibuku adalah wanita sukses dengan karier. Panutan The bagi film was semua wanita. translated and Presiden Xiao narrated bukanlah by seseorang yang N-Media. bisa dibandingkan dengan wanita-wanita itu. Sekarang mari kita undang tamu wanita kedua kita. Pembawa acara. Tamu kedua mungkin tidak tahu kalau saya akan berpartisipasi dalam acara semacam ini. Sekarang setelah saya di sini. Dia hanya merasa tidak aman dan telah menyerah secara sukarela. Mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Baik, Kenapa terburu-buru? Bukankah aku baru saja sampai? ya Tuhan, seorang petugas kebersihan. Mengapa wanita seperti ini? Memalukan sekali. Apa yang terjadi dengan tim produksi? Nona Kiao, mengapa kamu sudah keluar dari rumah sakit secepat ini? Hari ini kalian semua akan mati. Putriku, dia dan kamu punya dendam. Ibu, wanita tua ini, kau kembali memiliki hubungan yang tidak jelas dengan tunanganku Gu Jingchuan. Sejak kapan kau punya tunangan? Xiao Gu tidak pernah setuju untuk menikahimu. Tutup mulutmu. Kau tidak lebih dari tamang yang digunakan Gu Jingchuan untuk membuatku muak. Kau sudah tidak ada gunanya lagi. Bahkan jika aku melepaskanmu, dia tidak akan peduli. Presiden Gu, Si Shenghua dan Nona Kiao ada di acara kencan dan sedang bertengkar. Acara kencan. Mengapa dia ikut acara kencan? Nona Kiao mungkin sedang mencoba mencarikan ibunya pasangan. Urusan Kiao Yul bukan urusanku. Yang kupedulikan adalah si Shenghua. Aku tidak akan membiarkan dia berkencan dengan orang lain. Siapkan mobil, aku akan segera ke sana.
Cukup putriku. Kita adalah orang-orang kelas atas. Jangan rendahkan dirimu ke level wanita kelas rendahan itu. Ibu tidak mengerti. Wanita tua ini bahkan bermain sarong dengan ayahku di kamar tidur. Apa kamu bercanda? Kiao Jiuzi menceraikanku. Dia tidak buta. Tidak peduli seberapa putus asanya dia. Dia tidak akan menyukai orang seperti Udik itu. Tuan Kiao Jiu, mantan istrimu Xiao Hongxuan, sedang ada di acara kencan. Bukan urusanku. Apakah dia memintamu untuk memberitahuku? Bagaimana kau bisa tahu? Selama bertahun-tahun ini, Xiao Hongxuan telah mencoba segalanya untuk mendapatkanku kembali. Dia sudah mencoba segala cara, bahkan berlutut, jika itu yang diperlukan. Saat aku mendengar berita itu, aku tahu dia mencoba memancingku. Jangan khawatirkan dia. Saat ini satu-satunya yang kupedulikan adalah Xiao Huaku. Sebenarnya, si Sheng Hua juga ikut serta dalam acara kencan ini. Apa yang kamu katakan? Lihat. Beraninya dia pergi kencan buta dengan wanita Kiao Jiuzi. Aku akan menghabisi mereka sekarang juga. Bawa aku ke sana. Ya. Itu juga benar. Ayahku bagaimanapun juga adalah kaisar dunia bawah Greater Bay Area yang memimpin perkumpulan naga hitam dan ratusan ribu saudara. Kenapa dia tertarik pada wanita tua yang tidak menarik seperti itu? Belum tentu. Sejak kapan pesona seorang wanita harus dibuktikan oleh seorang pria? Dasar menyebalkan. Hanya wanita yang diperebutkan oleh para pria yang dianggap menawan. Karena kamu ada di panggung. Mari kita bandingkan. Siapa yang lebih menawan di antara para tamu pria? Siapapun yang kalah hanyalah anjing yang tidak diinginkan pria manapun. Pembawa acara. Baiklah. Sebelum kita melihat rekaman, dari dua tamu wanita tersebut, kalian berdua bisa menyampaikan satu kalimat kepada para tamu pria yang hadir. Saya tidak perlu bicara banyak. Siapa yang akan melewatkan meja penuh makanan lezat hanya untuk memungut sisa makanan dari tempat sampah? Lihat dia. Benar sekali. Ganti mereka semua. Apel. Tidak. Ini. Kalian meremehkan kami. Memangnya kalian siapa? Kami selebritas dengan puluhan juta pengikut. Benar sekali. Ini bukan sekadar pilih-pilih. Ini sudah termasuk gangguan jiwa. Ibu, mereka adalah bintang besar dengan puluhan juta pengikut. Omong kosongmu akan membuatmu dirundung warganet. Aku The hanya film was memandang rendah mereka. translated and Berhenti narrated menyombongkan by diri N mau. Media. Ini siaran TV langsung. Setidaknya aku seorang sutradara film. Kesombonganmu membuatku malu. Jangan khawatir. Ibu akan membuatmu terlihat memukau. VCR yang ibu buat sangat luar biasa. Itu benar-benar akan membuat seluruh penonton terpana. Semuanya harap tenang. Saya minta maaf. Program ini tidak memiliki cadangan. Tamu pria tidak bisa diganti. Lalu untuk apa aku berpartisipasi? Cukup. Berhentilah mencari alasan untuk dirimu sendiri. Bukankah kau hanya takut kalau nantinya kau akan ditolak oleh semua orang dan mempermalukan dirimu sendiri? Pembawa acara, kamu boleh putar VCR-ku sekarang. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Tidak hanya perawatanku yang lebih baik darimu, tetapi dalam setiap aspek lainnya, aku 10.000 kali lebih baik darimu. Aku Xiao Hongxuan. Keseharianku adalah hal yang wanita biasa tidak akan pernah berani impikan. Setiap pagi, aku bangun di villa mewah seperti ini. Bukankah ini nomor 1? Kompleks villa kelas atas di Greater Bay Area. Konon uang saja tidak cukup untuk membeli tempat di sini. Bisa tinggal di sini. Merupakan simbol status. Residen Xiao pantas menjadi ratu dunia bisnis. Aku hanya bilang, aku melupakan sesuatu. Bukankah ini nomor 1? Unit 77. Masa sewanya sudah habis? Saatnya membayar sewa. Omong kosong. Mendengar nada bicara itu, mereka yang tidak tahu akan mengira kamu adalah pemilik villa ini. Dasar menyebalkan. Aku sarankan kau pergi dan beli kacamata baca, properti milik ibuku ini.
merupakan tempat berkumpulnya banyak tokoh besar dengan susah payah agar bisa tinggal di sini. Tidak, jika kau tidak memperpanjang masa sewa, aku akan menyuruh orang untuk mengosongkan rumah itu. Aku dengar bahwa penyewa unit 77 seluruh tabungan seumur hidup telah habis untuk dekorasi dan membeli berbagai perabotan. Aneh. Bagaimana dia tahu tentang ini? Ibu hentikan. VCR itu jelas-jelas sebuah villa, bukan 2 rumah relokasi yang kamu dapatkan dari penggusuran. Jadi ternyata kamu hanyalah pemilik rumah sewaan yang memulai segalanya dengan uang penggusuran. Di kelas atas yang sesungguhnya, memiliki rumah relokasi atas namamu adalah sebuah aib. Apa kau yakin tidak mau membayar sewanya? Omong kosong. Jika kau mampu, silakan kosongkan rumah ini. Siapa yang menghentikanmu? Halo, penyewa unit 77 di nomor 1. Dia adalah penunggak, utang yang tidak tahu malu dan tidak mau membayar. Kosongkan vilanya. Kembalikan menjadi bangunan kosong, jangan tinggalkan apapun. Sudah selesai sombongnya. Sudah selesai. Teruslah mengagumi VJagerku. Hal-hal yang akan membuatmu cemburu masih akan datang. Perhiasan adalah wajah kedua wanita. Bahkan Presiden Xiaopu begitu berhati-hati. Ini pasti harta karun. Ya Tuhan, cahayanya memancarkan sinar keemasan. Ini adalah yang legendaris. Air mata Duchess. Benda ini, dulu orang memaksanya padaku, tapi aku tidak mau. Ibu berhenti bicara omong kosong. Air mata Duchess adalah cincin berlian tingkat atas, diciptakan oleh Ratu Perhiasan generasi ke-99 dari Daxia Jinlai. Harganya 100 juta di pasaran. Bagaimana mereka bisa memaksakannya padamu? Terus kenapa? Lihat berlian itu. Bukankah kecil dan kusam? Kenapa aku harus menginginkannya? Kau bahkan tidak perlu menyusun kebohonganmu. Dari nadamu, kenapa Ratu Perhiasan tidak memberikan air mata permaisuri kepadamu? Benda itu tidak hanya ukurannya 2 kali lebih besar, tapi kilau cahayanya ratusan kali lebih cemerlang. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Air mata permaisuri bahkan tidak pernah dirilis. Terbuat dari mutiara malam dan berlian merah muda Afrika Utara. Biaya pembuatannya saja lebih dari 1 miliar. Kolektor di seluruh dunia. Jangankan 10 miliar pun kolektor tidak akan bisa membelinya. Siapa bilang aku tidak mau? Nona Jiang alasan mengapa air mata permaisuri adalah karena aku tidak suka air mata Duchess. Jadi saat dia memberiku air mata permaisuri, aku tidak menolak. Itu adalah gestur tulus darinya. Jika kau punya air mata permaisuri, aku akan menelan mikrofon ini sekarang juga. Cukup putriku. Jangan rendahkan dirimu sampai ke levelnya. Kalau kamu memang mampu, tunjukkan saja rekaman videomu. Biar semua orang bisa melihat. Seperti apa rumah mewah yang ditinggali wanita kaya kesayangan Ratu Perhiasan itu? Bagaimana rasanya tinggal di villa seperti ini? Halo semuanya, saya si Seng Hua. The Pantas film was disebut wanita kaya. translated and narrated by M Media. Tinggal di tempat kumuh seperti ini. Ruang tamunya bahkan tidak sebesar kamar mandiku. Dapurnya bahkan lebih kecil. Bahkan tidak lebih baik dari kandang anjingku. Pantas saja. Sampai-sampai Ratu Perhiasan harus menjilatmu. Putriku bersikeras agar aku memamerkan kekuatanku. Aku memikirkannya dan memutuskan untuk memamerkan masakanku. Di mana peralatan masaknya? Wanita yang cakap. Semua pamer kekayaan. Ibu rumah tangga yang tidak kompeten hanya bisa pamer masakan. Konyol sekali. Benar ada di dalam lemari. Itu memancarkan cahaya merah. Ini, tidak. Mustahil. 1 lemari penuh air mata permaisuri. Apel, aku yakin uang pun tak bisa membeli ini. Kilo berlian-berlian ini pas sekali menyelamatkanku agar tidak perlu meraba-raba dalam gelap saat aku mengambil peralatan masak. Kamu benar-benar menaruhnya di sini. Menggunakan air mata permaisuri sebagai lampu. Ini sungguh membuang-buang harta surgawi. Ini? Bukankah itu hanya untuk penerangan? Mungkinkah aku harus memperlakukan batu-batu pecah ini layaknya harta karun dan menguncinya di dalam kotak? Dasar kampungan beraninya kau mengejekku. Ibu, jangan rendahkan dirimu sampai ke levelnya. Berlian palsu yang dia tunjukkan kelihatannya seperti terbuat dari plastik murahan. Tentu saja aku tidak perlu menguncinya. Itu benar. Air mata Duchess milikku adalah hadiah dari mantan suamiku Qiao Jiuji. Ini jelas asli. Tuan Qiao Jiu adalah pemimpin perkumpulan naga hitam. Barang yang dia berikan pasti asli. Ayo kita buat sayap ayam masak anggur merah.
Pertama sayap-sayap ayamnya. Apa yang terjadi? Ini adalah perkumpulan naga hitam. Konon katanya, ini adalah lambang pemimpin perkumpulan naga hitam. Bagaimana bisa berubah menjadi pisau dapur wanita tua ini? Ibu, apa yang terjadi di sini? Benda ini dipaksakan oleh seorang pelamar. Kelihatannya cukup tajam, jadi aku pakai saja sebagai pisau dapur. Cukup ini sudah semakin konyol. Siapapun yang memegang perkumpulan naga hitam bisa memerintah jutaan pengikut perkumpulan naga hitam. Tua Kia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhnya, terutama orang sepertimu. Wanita tua norak dari pelosok. Langkah terakhir untuk sayap ayam masak anggur merah ini adalah merebusnya dengan sebotol penuh anggur merah selama setengah jam. Lafit tahun 1982. Digunakan untuk memasak sayap ayam. Siapa sebenarnya wanita ini? Menggunakan air mata permaisuri sebagai penerangan. Menggunakan token pemimpin perkumpulan naga hitam untuk memotong sayuran. Dan menggunakan Lafit tahun 1982 yang legendaris untuk menyetup ayam. Ini sungguh kemewahan yang gila. Pasti palsu, aku tidak percaya. Cukup diamlah. Lihat dia mengenakan pakaian pasar loak murahan. Total semuanya, tidak lebih dari 100.000 dong. Apakah dia terlihat seperti seseorang yang punya status? Jangan tarik-tarik pakaianku. Apa yang bocah kecil ini tahu? Pakaianku ini adalah seragam standar untuk ibu kos di Greater Bay Area. Begitu aku berdiri di kompleks perumahan dengan memakai ini, para penyewa tahu siapa aku. Bukankah kau hanya seorang ibu kos? Siapa tadi yang bilang akan mengosongkan villa nomor 1 milikku? Sudah setengah jam berlalu. Kenapa? Aku belum menerima kabar apapun. Petugas keamanan nomor 1. Nona Xiao, karena sewa Anda yang tertunggak untuk villa-villa unit 77 di nomor 1. Kami terpaksa masuk dan mengosongkan semua barang di dalamnya. Semuanya sudah dibawa ke tempat pembuangan akhir. Anda wajib membayar kami 1 juta yuan sebagai biaya pindahan dan transportasi dalam 3 hari. Jika lewat dari waktu itu Anda akan diseret ke pengadilan. Apa? Aku? Kau? Ibu? Ini? Tidak mungkin nyata. Dia benar-benar pemilik villa ini. Itu pasti palsu. Hanya dengan melihat lemari air mata permaisuri itu, sudah jelas sekali kalau itu palsu. Kalau tidak percaya, periksa saja sendiri. Ratu perhiasan yang disebut-sebut itu hanya memamerkan air mata permaisuri sekali. Dari mana dia bisa punya sebanyak itu? Ya ampun, ini Kak Wa, makanannya sudah siap, biar saya sajikan. benar. Itu dia. Itu benar-benar Jiang Lai. Xiao Jiang, aku sedang merekam VC acara kencan. Jangan masuk ke dalam bingkai. Kenapa kau ikut acara kencan? Bintang besar Gu Jingchuan sepertinya sangat menyukaimu. Dia benar-benar menyukaimu. The film was Kamu terlalu banyak berpikir, tidak? translated and narrated by Keluar-keluar, M-Media. keluar-keluar. Video buatan ini dibuat dengan sangat baik. Hampir tidak bisa dibedakan dari aslinya. Tapi ada batasnya kalau mau membual. Sampai-sampai kau mengarang cerita bahwa bintang film Gu Jingchuan menyukaimu. Siapapun yang punya otak tidak akan mempercayainya. Gu Jingchuan adalah satu-satunya kaisar film Grand Slam di dunia. Dengan lebih dari 1 miliar penggemar, bagaimana mungkin dia menyukai gadis udik ini? Aku tidak bilang Gu Jingchuan menyukaiku. Sekarang, karena kau tak bisa lagi berakting, kau mengubah ceritamu. Kau benar-benar badut. Cepat turun dari panggung. Coba cari kalau ada pria berumur 7 atau 80 tahun yang tidak bisa mengurus diri sendiri dan butuh pengasuh. Mungkin kamu akan terpilih. Tidak, kenapa kamu bisa mendapatkan bintang besar, sementara aku harus mendapatkan pria berusia 7 atau 80 tahun. Kau tidak layak dibandingkan dengan Nona Xiao. Dia memakai sepatu hak tinggi saat keluar. Sedangkan kau memakai sepatu usang. Kembali saja ke pedesaan. Dan pakai sepatu usangmu itu. Siapa yang melempar itu ke arahku? Keluar kau. Kamu suka menggunakan sepatu untuk memeringkat orang. Kalau begitu katakan padaku peringkat berapa aku. Ya ampun. Bukankah ini kaisar film Gu Jingchuan? Kenapa Presiden Gu ada di sini? Mungkinkah dia datang untuk mencari ibu? Bodoh. Tentu saja Gu Jingchuan. Tahu putriku baru keluar dari rumah sakit dan datang untuk menjenguknya. Aku dirawat di rumah sakit
Dan baru saat itulah dia merasa kasihan padaku. Berhenti bersikap seperti anak manja. Dan memanfaatkan wanita lain untuk membuatku cemburu. Kasihan padamu. Aku pikir kalian berdua ibu dan anak pasti punya delusi. Jika belum sembuh total, mengapa kamu keluar dari rumah sakit? Apa maksudmu? Aku datang untuknya. Benarkah? Cukup. Apa kau pikir aku tidak punya pria lain? Kau. Kemarilah. Aku izinkan kau menjadi pacarku. Nona Kiao, Tampar dia 10 kali untukku. Kenapa aku harus? Siapapun yang berani menyentuhnya, akan kubuat mereka menyesal telah dilahirkan. Memangnya kau mau menakuti siapa? Pada akhirnya, kau hanyalah seorang aktor. Ayahku adalah orang yang bertanggung jawab atas perkumpulan naga hitam. Aku akan menghancurkan wajahnya hari ini. Kau tidak bisa menghentikanku. Jangan cemaskan Gu Jingchuan. Balaskan dendam putriku. Tuan Qiao Jiu akan memberimu imbalan. jangan khawatir. Serahkan padaku. Dasar orang tua yang menyebalkan, berani menyinggung putri dari Tuan Qiao Jiu. Mungkin dia sudah bosan hidup. Siapa yang berani menyentuhku? Wanita Tuan Qiao Jiu. Bawa dia kembali ke aula hukuman. Dan kebiri dia. Tuan Qiao Jiu, ampuni aku. Ampuni aku. Ayah. Kau salah orang. Ini adalah pacar baruku. Qiao Ji. Kau benar-benar sudah pikun. Orang yang harus kau hukum adalah wanita tua menyebalkan itu. Seret dia kembali ke aula hukuman. Cari beberapa pria dan permalukan dia sepuasnya. Kau berani membuatku tampak bodoh. Aku akan memperlakukannya seperti pengganggu publik. Ibu, Kamu cari mati. ayah, apa kau sudah gila? Meskipun ibuku sudah bercerai denganmu, dia tetap mantan istrimu. Beraninya kamu membiarkan seseorang menghina Xiaohuaku. Sepertinya kamu memang ingin mati. Xiaowamu itu? Qiao Ji, kau benar-benar berselingkuh dengan wanita kampung itu. Ini. Jangan berani-berani memfitnahku. Aku masih lajang. Bagaimanapun itu hanya masalah waktu. Apa aku setuju dengan itu? Apa aku butuh izinmu? Cukup. Qiao Ji, kau benar-benar memukulku. Demi wanita kampung ini. Putraku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku akan menyuruh putraku mengirimmu ke alam baka. Xiao Hongxuan, The film was lepaskan aku. translated and Qiao Juzi. narrated by M Media. Beraninya kau menginginkan wanitaku. Kau sudah bosan hidup. Kakak, Anak durhaka ini, kenapa dia ada di sini? Tuan Muda Kiao mengirim 1000 orang untuk mengepung seluruh stasiun TV. Dia menyatakan bahwa dia bertekad untuk mendapatkan si Shenghua malam ini. Dalam mimpinya, nah akhirnya kau datang. Ibu hampir saja ditindas sampai mati oleh mereka. Lihat ibu di sini. Dipukuli oleh wanita tua ini. Kakak, pelakunya adalah wanita tua itu. apa yang ibu bicarakan? Omong kosong. Aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian sekarang. Orang tua. Sadarlah. Pergi sana. Kamu pikir kamu siapa? Bersaing denganku. Kamu tidak layak. Putraku memang bisa diandalkan. Dia mulai membalaskan dendam untuk ibu. Pak Tua. Aku sarankan kau untuk pergi berkaca dan melihat dirimu sendiri. Aku lebih muda darimu, lebih tampan darimu, dan lebih kaya darimu. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti sepatah kata pun? Ibu, jangan cemas. Kakak sedang memberi pelajaran pada ayah. Langkah selanjutnya adalah berurusan dengan si Xinghua. Ibu jangan hanya berdiri di sana. Ayo lari. Jangan pergi. Jangan pergi. Masih mencoba lari. Bermimpilah. Putraku tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menindasku pergi dalam keadaan hidup. Kahwa.
Di antara kami berdua, siapa yang kamu pilih? Siapa yang kau pilih? Aku tidak mempekerjakan karyawan. Menagih sewa sendiri saja sudah cukup. Bukan begitu maksudku. Putraku, apa yang kau lakukan? Bukankah kau ingin membalas dendam untuk ibu kepada wanita tua ini? Ibu, berhenti membuat masalah. Jangan biarkan Kak Hua berpikir keluarga kita tidak punya tata krama. Apa? Kau masih peduli dengan pendapatnya tentangmu? Tentu saja. Kakak kau sudah gila. Kau benar-benar tertarik pada wanita tua yang menyebalkan itu. Jangan dengarkan lamunannya. Pria Xiaohua. Hanya bisa aku, Qiao Juzi. Kalianlah yang sedang melamun. Kamu juga tidak layak. Kau. Kamu. Kelompok pria ini berisik sekali. Ayo segera mundur. Ibu ada acara makan malam di Peach Hotel. Peach Hotel, tempat seperti itu hanya untuk orang yang benar-benar berkuasa. Bagaimana mungkin kau bisa masuk? Ayo pergi. Aku terlalu populer. Merepotkan sekali. Aku harus menggunakan cara khusus. Tua Liu, aku diganggu. Kamu perintahkan anak buahmu untuk memadamkan listrik di seluruh Greater Bay Area. Gu Jingchuan. Kamu aktor. Berhenti berakting. Aku 10.000 kali lebih baik darimu. Benarkan Xiaohua? Hua. 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 Xiaohuaku. Hua. Sial. Kenapa listriknya padam? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ayo, Peach Hotel.